Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Hanandaudi Nugraha. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Definisi infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan yang dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi yang terdiri dari jaringan komputer dan juga jaringan terdistribusi. Kemudian adapun definisi dari jaringan komputer terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan komputer terpusat mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Sedangkan definisi untuk jaringan terdistribusi yaitu merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan yang terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Kemudian adapun gambar jaringan komputer terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Yang pertama, dilihat pada gambar yang di kiri yaitu jaringan terpusat yang dimana server itu merupakan pusat, yang dimana user itu terhubung dengan server. Jika servernya itu down, maka user tidak akan bisa menggunakan jaringan. Sedangkan untuk gambar yang di kanan yaitu merupakan gambar jaringan terdistribusi yang dimana setiap user bisa memberikan feedback dan juga bisa menciptakan server-server baru. Jadi jika server satu mati, maka masih ada server lainnya yang bisa menopang atau membackup. Jadi jaringan terdistribusi itu lebih efisien dan juga lebih bisa digunakan untuk keadaan yang sangat dalam data yang jangkauan sangat luas. Kemudian adapun pembagian jaringan yaitu berdasarkan dengan cakupan, kemudian berdasarkan dengan akses, dan juga berdasar dengan cara membangunnya. Yang pertama, berdasarkan dengan cara cakupannya yaitu ada 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Adapun contoh dari PAN yaitu singkatan dari Personal Area Network. Itu contohnya adalah Bluetooth. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, yaitu biasanya ada di lab komputer seperti IP komputer. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, yang dimana itu merupakan jaringan suatu kota atau daerah. Kemudian adanya WAN yaitu Wide Area Network, yang dimana jaringan telah mendunia atau bisa digunakan di seluruh dunia. Kemudian berdasarkan aksesnya yaitu ada intranet dan internet. Intranet adalah jalur jaringan yang bisa diakses untuk kalangan internal. Contohnya seperti suatu komunitas atau suatu instansi yang memiliki jaringan khusus yang hanya bisa diakses oleh karyawan atau pekerja yang bekerja pada instansi tersebut. Sedangkan internet merupakan jaringan yang bisa diakses oleh publik, yang dimana maksudnya semua jaringan yang bisa diakses oleh semua khalayak umum secara bebas dan juga kapanpun di mana saja. Terakhir ada cara membangun itu dengan cara ad hoc dan juga infrastruktur. Kemudian adanya topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 6, yaitu topologi bus, hierarchical topologi, kemudian ada topologi star, kemudian ada topologi ring, ada mesh topologi atau topologi mesh, kemudian ada topologi SSH star, yang dimana setiap topologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti topologi bus yang memiliki kelebihan, contohnya yaitu biaya instalasinya yang sangat murah, dan juga memiliki kekurangan yaitu jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah, hal tersebut akan mengganggu komputer lainnya. Kemudian yang kedua itu ada topologi star, yang dimana kelebihannya itu salah satu bersifat fleksibel, tapi kekurangannya cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa lebih mahal daripada topologi bus. Kemudian adanya topologi ring yang memiliki kelebihan performa yang lebih baik daripada topologi bus dan juga gampang diimplementasikan. Dan juga ada kekurangannya yaitu kinerja komunikasi dan topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik node, dan juga
Jika terjadinya masalah, maka troubleshootingnya itu sangat rumit. Kemudian ada topologi mesh yang memiliki kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi, tidak perlu khawatir akan adanya data yang bertabrakan atau collision. Tapi kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi mesh itu sangatlah rumit. Kemudian adanya extended star yang dimana merupakan lanjutan dari topologi star yang dimana sistemnya seperti star namun servernya diperbanyak. Yang terakhir ada hierarchical topologi yang dimana hierarchical topologi merupakan topologi yang terpusat yang memiliki turunan atau anak buah. Kemudian adanya pembagian jaringan penggunaan kabel, yaitu jaringan berkabel seperti wire network yang biasa kita temui pada telepon dan juga radio, dan juga pada lab komputer kita bisa temui yaitu LAN. Kemudian juga ada jaringan nirkabel atau wireless network seperti Wi-Fi. Kemudian adanya metode pengiriman data. Pengiriman data itu ada 3, yaitu yang pertama ada unicast atau one-to-one, yang dimana data dikirimkan secara satu orang ke satu orang lainnya. Kemudian adanya multicast, yaitu atau bisa disebut juga pengiriman data one-to-many, yang dimana dari suatu titik bisa dikirimkan ke banyak orang yang masih bisa dihitung jumlahnya, atau dalam satu kelompok atau dalam satu komunitas. Yang terakhir, adanya mode pengiriman data yaitu broadcast, yang dimana di katanya broadcast merupakan siaran atau bisa disebut dari satu orang bisa menyebar ke seluruh orang atau khalayak umum yang jumlahnya tidak terhitung. Kemudian kesimpulan, infrastruktur jaringan adalah gabungan dari beberapa sistem komputer yang saling berhubungan menggunakan berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi yang terdiri dari 2 jenis, yakni jaringan komputer terpusat dan juga jaringan terdistribusi yang tentunya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mentransmisikan data secara digital. Sekian presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang kekurangan kata atau kesalahan kata yang tidak saya sengajai. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan para Mas Nanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.